Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-39, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Maka pada hari itu aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu, dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah, dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah halayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamona. Dengan demikian, mereka mentahirkan tanah itu. Sudah sangat jelaslah sekarang bahwa keseluruhan pasal 38-39 merupakan bagian dari nubuatan apokaliptis. Secara khusus, bagian yang kita baca hari ini menjadi sebuah penegasan untuk menggambarkan perihal masa depan bangsa Israel terkait situasi ketertindasan yang dialami dalam pembuangan. Kematian Gog dan penguburan yang dilakukan di kota Hamona pun merupakan sebuah simbolisasi mengenai berhentinya masa-masa penindasan tersebut. Hamona diyakini merupakan nama simbolis dari kota Yerusalem untuk menunjukkan bahwa Gog dikuburkan di dalam kota yang telah ia serang. Artinya, kekuasaan Gog tidak akan bertahan dan akan segera lenyap di hadapan Tuhan. Firman ini semestinya cukup untuk memberikan pelajaran bahwa kejahatan, sebaik apapun ia dirancang dan diselenggarakan, tetap tidak akan bertahan lama di hadapan kebenaran. Ada masa di mana kejahatan dianggap berkuasa dan berhasil untuk menguasai kehidupan. Namun pada akhirnya kekuasaan itu pun akan tergantikan karena sifatnya yang semu. Kuasa kejahatan tidak akan pernah mampu menyamai apalagi menandingi kuasa kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Inilah nilai dan kepastian hidup yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel pada masa itu dan kepada kita di masa sekarang maupun di masa depan. Tuhan telah memberikan pelajaran iman itu kepada orang Israel beserta setiap bangsa yang menguasainya, sekaligus kepada setiap umat Tuhan di masa-masa mendatang. Artinya, setiap umat Tuhan di masa sekarang pun selalu memiliki tanggung jawab untuk terus membangun keimanan yang teguh dalam kebenaran dan berani untuk menghadapi kejahatan dalam terang firman Tuhan. Terlalu banyak produk budaya hidup yang bertentangan dalam firman Tuhan yang dapat kita temui entah di ruang kehidupan yang real maupun di ruang-ruang maya seperti internet. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terbuai oleh kenikmatan kejahatan atau justru merasa aman di dalam kuasanya yang semu. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa pentingnya bagi kami untuk memiliki prinsip dan keteguhan hati untuk selalu bersumber pada kebenaran firman Tuhan, untuk selalu membangun cara hidup, cara pandang, cara kami menyikapi berbagai hal di dalam kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami tidak terlena, bahkan berubah menjadi nyaman untuk menghidupi kejahatan. Tolonglah kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin.